Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kalian semangat dalam menjalani pembelajaran kali ini dengan keadaan kalian dengan saat puasa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap ada yang memimpin berdoa. Ya, siapa? Boleh Baik. Bu, saya Bu. Boleh Oh, ya, sama Mami? Mawangi, so. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mawangi. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang Ibu sebutkan, kalian harap tidak usah mengacungkan tangan, tapi kalian cukup bilang hadir ya. Yang pertama, Arnisa hadir. Silvi hadir. Hadir. Mawangi hadir. Hadir Bu. Rizka hadir. Sabila hadir. Hadir. Nia Suminar ada. Ada. Arif hadir. Hadir. Baik, selanjutnya. Hadir. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan manfaat teks deskripsi. Di sini ada manfaat mempelajari teks deskripsi, di antaranya yang pertama dapat memberitahu tentang keadaan atau memberitahukan tentang sesuatu yang lebih detail. Yang kedua, menjadi lebih mengetahui tentang benda atau hal yang sedang dibahas oleh teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian teks deskripsi. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur teks deskripsi. Yang keempat, untuk mengetahui kebahasaan teks deskripsi. Yang kelima, untuk mengetahui perbedaan struktur teks deskripsi secara lisan maupun tulisan. Yang keenam, untuk mengetahui cara menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Selanjutnya, ada cakupan materi yang akan kita pelajari, di antaranya yaitu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, menjelaskan kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya, untuk menjelaskan kebahasaan teks deskripsi, yang selanjutnya, sebelum dilanjutkan, di sini ada yang tahu pengertian teks deskripsi? Ya, selanjutnya akan Ibu bahas. Pengertian teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Selanjutnya. Yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukis sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana. Selanjutnya. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya, beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati.
Yang keenam, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Yang kedelapan, dalam penjelasan memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut. Sesuai dengan pada tahapan ini, penulis mulai menentukan identitas dari secara di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, yang kedua ada klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah standar yang ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi. Pada bagian ini, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau membuat bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya, sampai di sini ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak, Ibu akan meneruskannya. Yang keempat, ada kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang disesuaikan. Contohnya, rumah, guruku, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah kepala sekolah yang rendah hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan. Contohnya, siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, siswa itu berpakaian seragam putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, mengandung kata kerja, perasaan, pendapat, dan tujuan menggunakan pribadi penulis mengenai subjek. Contohnya, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tahapan mengenai objek. Contohnya dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima ada mengidentifikasi perbedaan struktur teks deskripsi secara lisan maupun tulisan. Yang pertama, bentuk teks deskripsi secara lisan berbentuk suara atau pidato, sedangkan teks deskripsi tertulis berupa teks. Yang kedua, penyampaian teks deskripsi secara lisan disampaikan melalui metode mendengar, sedangkan teks deskripsi tulisan disampaikan dengan metode membaca. Selanjutnya, mengidentifikasi cara menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Yang pertama, ada menyajikan teks deskripsi secara lisan dari objek yang diamati. Yang pertama, menentukan objek yang akan kamu jadikan objek teks deskripsi. Yang kedua, kumpulkan data tentang objek, benda, atau tempat dari berbagai sesuatu, misalnya dari televisi, video, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, identifikasi objek tersebut yang meliputi gambaran umum seperti letak, bentuk, sejarah. Yang keempat, buatlah deskripsi bagian yang berkaitan dengan objek tersebut. Yang kelima, buatlah simpulan tentang keinginan atau manfaat objek tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menyusun teks deskripsi. Langkah menyusun teks deskripsi yaitu yang pertama, menetapkan tema, yaitu gagasan persoalan masalah yang akan kita kemukakan dalam tulisan. Karena itu, tulisan hendak kita kembangkan bentuk deskripsi. Tema tulisan tertentu berupa objek yang akan kita tulis. Misalnya, kita hendak menulis deskripsi sugestif tentang kegiatan
yang terdapat di sekolah. Yang kedua, menetapkan tujuan tulisan. Dengan menulis deskripsi, maka tujuan hendak dicapai ialah memberikan gambaran yang rinci suatu objek kepada pembaca. Selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang pertama, dengan mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek yang akan ditulis. Yang kedua, membaca buku, koran, majalah, atau bahan baca lainnya. Yang ketiga, melalui wawancara dengan narasumber yang menguasai permasalahan yang ingin kita ketahui. Yang keempat, melalui gabungan beberapa cara yang telah dikemukakan. Lalu yang keempat, ada menyiapkan kerangka tulisan. Lalu yang terakhir, mengembangkan tulisan. Baik, materi telah selesai. Di sini ada yang akan ditanyakan. Jika tidak, Ibu yang akan menanyakan kepada kalian untuk memantapkan penguatan materi terhadap kalian. Pertanyaan pertama, apa saja yang termasuk dalam struktur teks deskripsi? Ya, siapa yang akan menjawabnya? Saya. Ya, Silvi, boleh. Yang termasuk struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Ya, terima kasih. Sangat betul, Silvi, jawabannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Siapa yang akan menjawabnya? Mia, mau nyoba menjawab, Mia Suminar? Belum, Bu. Baik, tidak apa-apa. Yang lainnya ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jika begitu, materi telah selesai. Selanjutnya ada tugas yang akan Ibu berikan, yang akan Ibu share melalui WhatsApp group. Waktu pengumpulan terakhir pada hari Jumat pukul 15.00. Bagi yang telat mengumpulkan tugas, Ibu anggap tidak mengumpulkan tugas. Terima kasih, sampai di situ saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.